Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini sama-sama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita sama-sama ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua kami yang kami muliakan, hadirin yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita melanjutkan yaitu bacaan kita dari kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawi. Masuk pada hadis berikutnya, yaitu tentang pendidikan anak dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Ali, bahwa addibu, didiklah. Ini addibu ini fi'il amar yang dipahami sebagai fi'il amar yang wajib, karena fi'il amar ini ada perintah, itu tidak bersifat wajib tapi bisa saja bersifat sunat atau mustahabbah. Tapi addibu auladakum, didiklah anak-anak kalian, itu sifatnya perintah yang wajib. Addibu auladakum ala thalathi khisalin, didiklah, berikanlah pendidikan kepada anak-anakmu kepada ala thalathi khisalin, dalam 3 perkara. Pertama, kata Rasulullah, hubbi nabiyyikum. Jadi didiklah anak-anak kalian itu untuk hubbi nabiyyikum, untuk mencintai nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak kita itu selalu diajari supaya cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Nah, tentu kita bacakan sejarah-sejarah Nabi atau riwayat-riwayat berkenaan dengan sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan tentang cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah juga yang masuk dalam maulid. Ya, ada kitab Al-Barazanji yang sering kita baca, itu menceritakan tentang perjalanan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya sampai kemudian Nabi lahir dan seterusnya perjalanannya. Nah, itu sebabnya kita dalam faham ahlu sunnah, kitab Al-Barazanji itu juga menjadi rujukan untuk kita baca, kita pelajari dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya banyak salawat-salawat Nabi. Nah, maka keliru betul kalau kita anggap Al-Barazanji itu atau kitab Al-Barazanji yang dibaca itu adalah sesat ketika kita baca, karena di situ sejarah Nabi, di situ kemudian salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama,
hubbi nabiyikum, ajarilah, didiklah anak-anak kalian supaya mencintai Rasul kalian itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyanyi-nyanyian sejak kecil itu nyanyi-nyanyi tentang Khadijah, tentang Aminah, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Wa hubbi ahli baitihi, dan ajarilah anak-anak kalian itu untuk mencintai keluarga Nabi, zuriatnya. Jadi zuriat Nabi, keturunan Nabi, anak-anaknya ada, sampai kemudian ada Fatimah. Nanti Fatimah itu melahirkan Hasan Hussein. Dari Hasan Hussein itu zuriatnya sampai kemudian kepada ada yang kita kenal dengan habaib. Habib itu jamaknya habaib, orang-orang yang masih bernasab, berzuriat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita cintai. Wajib kita cintai. Apanya kita cintai? Zuriatnya. Zuriatnya itu karena dia ada benang merah nasabnya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sadari betul yang namanya manusia ada saja salahnya, ada saja siapa saja, kecuali yang Nabi yang maksum. Maka boleh jadi Habib itu juga banyak yang salah, dari ucapannya, kata-katanya, tingkah lakunya. Tentu ketika dia salah dalam beradab, berakhlak, itu tidak perlu kita kemudian mengikutinya. Bahkan tidak perlu kita mencaci makinya. Tentu ketika kita mencaci makinya, yang kita caci maki zuriatnya itu yang dilarang. Tapi kalau membenci kemudian akhlaknya, perbuatannya, tingkah lakunya memang salah, sah-sah saja sifatnya, karena namanya manusia. Maka kita lihat ada juga di televisi sering muncul macam-macam, ada Habib Gribo, rambutnya, tapi kalau ngomong macam-macam ya. Katanya lebih mulia katanya ilmu kesehatan daripada sholat gitu. Itu ucapan yang tidak pantas diucapkan. Dia seorang Habib gitu kan. Artinya dia keliru dalam hal itu. Anak-anak belajar katanya, tidak mesti dia mempelajari agama sepenuhnya, tapi pelajarilah sesuai dengan punya bakatnya. Padahal yang namanya ilmu agama, ilmu syariat wajib, ada sifatnya fardu ain, tidak bisa kita abaikan. Ilmu tentang sholat, tata cara ibadah, itu wajib kita pelajari, tidak bisa kita wakilkan, tidak boleh kita anggap fardu kifayah. Karena si A sudah pandai, sudah memahami ilmu itu, tidak perlulah saya sudah terwakili. Itu namanya fardu kifayah. Dan ibadah-ibadah itu, pelaksanaan tata cara ibadah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi mari sama-sama kita mencintai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya, termasuk anak-anaknya, istrinya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qiraatil Quran, didiklah anak-anak kalian untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka sejak dini anak-anak itu diajarkan Quran, untuk mempelajari bacaannya dulu. Nanti setelah kemudian bacaannya, syukur-syukur bisa dihafal, baru kemudian nanti pemahamannya dan prakteknya. Maka menjadi kewajiban. Maka kita orang tua kalau tidak punya kesempatan kemudian mengajari anak kita, karena banyak juga orang bisalah dia mengajari Quran tapi tidak ada kesempatan. Seorang ayah misalnya, maka dia mesti mencarikan guru yang bisa mengajari anaknya baca Quran. Kalau tidak, maka dia berdosa, karena hukumnya itu fardu atau wajib bagi orang tua. Makanya orang-orang tua kita dulu itu sejak dini mengajari betul. Bahkan masih dalam kandungan selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran.
Nah, karena bayi yang masih dalam kandungan itu, bahkan kalau kita baca hadis itu usia 40 dalam kandungan sudah difungsikan pendengarannya oleh Allah, sehingga bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran dari ibunya, dari ayahnya itu maka terdengar. Maka ketika dia lahir sangat mudah kemudian dia membaca Al-Quran. Ada amalan ulama, dan sering itu dipraktekkan ulama. Jadi seorang ibu yang hamil itu kalau dia mau tidur malam, itu dianjurkan dia berwudu. Ibu yang hamil, setelah dia berwudu, pada saat dia mau tidur itu dia dianjurkan membacakan Fatihah 4-5 orang. Pertama Rasulullah dikirimkan Fatihah. Yang kedua itu dikirimkan Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, itu wali kutub. Wali kutub itu ada 4. Wali kutub itu pimpinannya para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali kutub, dipahami ulama dunia, dia wali kutub. Dia itu orang Irak. Abdul Qadir Al-Jilani itu dikirimkan Fatihah. Kemudian yang kedua dikirimkan Fatihah yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu juga wali kutub. Kalau Syekh Ahmad Ar-Rifai ini itu berasal dari Irak. Kalau Abdul Qadir Jilani Iran. Itu dikirimkan Fatihah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Yang ketiga dibacakan Fatihah yaitu Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ibrahim Ad-Dasuki itu juga wali kutub. Menurut para ulama. Jadi ulama dunia itu meyakini Syekh Ibrahim Ad-Dasuki itu wali kutub. Jadi 4 wali kutub. Kalau Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ini Mesir. Kemudian yang keempat wali kutub itu namanya Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu juga dari Mesir. 4 itu wali kutub. Jadi Fatihah kepada Rasulullah, kemudian difatihai 4 wali kutub itu. Lantas kemudian seorang wanita yang hamil ini diusapkan telapak tangannya kepada perutnya, perut luarnya. Lantas dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, berilah keberkahan anak yang saya kandung ini seperti engkau memberikan keberkahan 4 wali kutub itu, atau 4 wali itu. Itu katanya siapa yang mengamalkan seperti itu setiap dia mau tidur, itu insya Allah anaknya juga akan menjadi setidak-tidak menjadi ulama besar, atau berjadi insya Allah jadi wali, dan akan diberikan kecerdasan yang luar biasa. Nah, itu amalan-amalan ulama. Akan kewajiban tadi itu ad-dibu. Karena pendidikan dalam Islam itu bukan pada saat dia lahir. Pendidikan dalam psikologi Islam itu pendidikan pada anak itu pada saat dia dalam kandungan. Itu pendidikan yang paling utama. Nanti pendidikan setelah dia lahir, pendidikan urutan keberapa gitu kan. Tapi dalam kandungan ibunya, disitulah pendidikan yang bahkan ada amalan ulama itu. Jadi ibunya dihatamkan Quran anaknya, difatihai. Kalau masih hidup kan difatihai ruh dan jasadnya. Kemudian ayahnya juga menghatamkan Quran untuk anaknya yang masih dalam kandungan. Itu bimbingan ulama dalam rangka itu tadi, ad-dibu auladakum biqiraatil Quran. Jadi mengajari anak yang masih dalam kandungan membaca Al-Quran itu, sehingga ketika dia lahir mudah. Karena ada juga anak-anak kita itu Pak, susah betul diajari hari ini alif ba ta tha itu, besok lupa.
sampai berbulan-bulan, susah, ingat satu lupa dua, dan seterusnya. Maka itulah kiat-kiat ulama dalam rangka mengajari anaknya bacaan Quran itu. Tentu yang masih produktif istrinya Pak kan, bisa diamalkan seperti itu. Kalau tidak produktif lagi, terpaksa tambah satu lagi Pak, supaya dididik seperti itu. Wa qiraatil Quran. Apa kata Nabi? Fa in hamalatal Quran fi zillillah. Maka sungguhnya ketika seseorang anak itu memelihara Quran, hamala itu hamil, hamala itu menghafal. Anak-anak kita alhamdulillah hadir anak-anak kita penghafal Quran. Maka sungguhnya siapa yang menghafal Quran, menjaga Quran itu, maka fi zillillah, itu nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Jadi anak-anak kita yang menghafal Quran nanti di akhirat itu, pada hari kemudian fi zillillah, itu akan diberikan naungan oleh Allah. Yauma la zilla illa zillu. Pada hari itu kata Nabi tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau dalam hadis lain itu kan ada 7 itu mendapat naungan dari Allah. Pemimpin yang adil, seseorang yang ta'allaqu fi masajidillah, yang selalu terikat hatinya dengan masjid. Terikat dalam artian dia memperhatikan kemakmuran masjid, meskipun boleh jadi dia tidak selalu ke masjid, tapi dia selalu memperhatikan. Itu yang dikatakan ta'allaqu fi masajidillah. Kemudian orang yang memelihara dirinya saling mencintai karena Allah dan lain sebagainya. Urutan pertama itu imamun adil, pemimpin yang adil itu mendapatkan naungan. Termasuk di sini sebutkan Nabi, yaitu anak-anak yang membaca, menghafal Al-Quran. Fi zillillah yauma la zilla illa zillu. Tidak ada perlindungan pada hari itu, tidak ada naungan pada hari itu illa zilluhu, kecuali naungan Allah, perlindungan Allah. Maka ma'al anbiya'ihi, nanti dia di bawah perlindungan itu, naungan itu, dia akan bersama dengan para nabi-nabi Allah. Wa asfiyaihi, dan bersama dengan kekasih-kasih Allah. Siapa kekasih-kasih Allah? Para aulia, para muqarrabin, syuhada, wassalihin. Itu kekasih-kasih Allah, dia akan bersama dengan mereka. Jadi ini hadis pertama berkenaan dengan adibu auladakum, mendidik anak itu untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya, dan mendidik untuk memahami, membaca, mengamalkan Al-Quran. Hadis berikutnya adalah idza ahsana ar-rajulu as-shalah. Ini berkenaan dengan salat. Idza ahsana ar-rajulu as-shalah fa atamma ar-ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizakallah kama hafiztani fatarfa'u wa idza asa'a as-salah falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salah dayyi'akallah kama dayyi'tani fatalaffu kama yatalaffu syaubul khalqu fayadribu biha wajahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Anil Ubad radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila seseorang iza ahsanar rajul, apabila seseorang itu memperbaiki salatnya, diperbaiki salatnya, baik itu gerakannya, bacaannya, tentu kekhusyuannya. Meskipun kita yakin betul tidak ada kita yang khusyuk 100%, tidak ada yang bagus gerakannya 100%, termasuk bacaannya. Maka pernah kita singgung itu, kenapa
kata ulama-ulama tasawuf itu Nabi beristighfar tidak pernah tidak beristighfar. Nabi setelah sholat itu 3 kali. Istighfar pertama astagfirullahaladzim, biasa alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu beristighfar tentang bacaan sholat. Banyak bacaan sholat kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang tidak pas, bertasydid kita tidak berbuat tasydid, ya kan? Bahkan ada huruf-huruf yang hilang. Bacaan-bacaan yang sifatnya qauli yang diucapkan kadang-kadang tidak terdengar oleh kita, padahal telinga kita normal. Qauli itu wajib diucapkan, kalau tidak terucapkan tidak sah. Termasuk takbiratul ihram, Fatihah, kemudian baca tahiyat akhir, baca sholawat pada tahiyat akhir, salam. Itu kekeliruan. Maka beristighfar kita pertama kali mohon ampun kepada Allah terhadap semua bacaan-bacaan sholat kita yang tidak benar. Yang kedua, istighfar setelah sholat itu adalah ditujukan kepada semua gerakan kita, rukun fi'li, gerakan fisik kita ini yang tidak pas. Banyak tidak pas itu, Pak. Cara takbir kita beda-beda. Mana yang pas itu, Pak? Ada yang sebahu, ada yang macam-macam, meletakkan tangan, ada yang di pusar, ada di antara pusar dengan dada, ada yang dekat leher, macam-macam. Mana yang benar itu, Pak? Apakah Nabi setiap sholat berubah-ubah, kan? Maka kita beristighfar kepada Allah. Maka kita sampaikan kemarin itu bahwa yang namanya sholat itu mesti dia bersanad, artinya diajarkan oleh guru, dan kita yakin betul seperti itulah kaifiyatus sholatin Nabi atau sifati sholatin Nabi, sholatnya Nabi melalui guru-guru kita yang menerima dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi tidak boleh kita ngarang-ngarang baca buku, oh begini Nabi meletakkan tangan, oh begini. Karena teori itu kadang-kadang berbeda dengan praktik. Ada orang paham betul teorinya, sekali dipraktekkan tidak benar. Oh hafal betul teori renang, Pak, gaya kupu-kupu, gaya ini, sekali terjun gaya batu, tenggelam dia, kan? Kenapa? Teorinya hafal, tidak pernah praktek, sekali dipraktek salah. Sama dengan sholat itu, Pak, hafal betul dalilnya, ayatnya, sekali dipraktekkan salah, karena tidak dibimbing oleh guru. Maka kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ra'aitu itu dipahami oleh jumhur ulama, ra'aitu itu praktek. Mesti ada yang praktekkan, melihat. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, itu praktek namanya. Ra'aitumuni, lihat aku, kata Nabi. Karena Nabi tidak ada lihat. Pewarisnya siapa? Pewarisnya ulama. Maka siapa yang bagus, seseorang yang benar, bagus sholatnya, fa'atammah, kemudian dia sempurnakan betul, sempurna sholatnya, artinya gerakannya, bacaannya, khususnya di sini katakan fa'atammah ruku'aha, yaitu sempurna rukuknya. Kita kadang-kadang ruku' tidak sempurna, Pak. Ruku' dan tumakninah. Ruku' mengangkat tangan sebelum ruku', pada saat ruku' diletakkan telapak tangan di atas lutut. Karena ada juga orang meletakkan tangan itu di betisnya itu, Pak, di genggamnya betisnya, sehingga rukuknya itu tidak pas. Padahal sudah diukur oleh Allah itu, kalau kita letakkan tangan itu di atas lutut, insya Allah rata-rata air lah punggung kita itu. Kemudian tumak ninanya, ruku tidak ada gerakan karena tumak nina itu tenang. Meskipun tenangnya itu kata para ulama itu sebatas membaca subhanallah, meskipun sekejap, tapi ada tenang, tidak ada gerakan. Bahkan ada ulama mengatakan tidak ada bacaan, nanti sudah terlaksana tumak nina baru membaca. Rukuknya sempurna, i'tidalnya sempurna. Banyak orang i'tidal, Pak, tangannya tidak pernah diam, rukuk sujud lagi, ya kan? Itu tidak sempurna. Wasujudaha, kemudian dia menyempurnakan sujudnya, 7 anggota badannya itu melekat di lantai, 2 lututnya, 2 jari-jari kakinya berdiri, kemudian 2 telapak tangannya, kemudian 1 jidatnya, keningnya, disertai dengan hidung. Imam Syafi'i dalam kitab itu sunnah itu menyentuhkan hidung.
Maka hidung kita, pernah saya singgung itu, karena hidung kita tidak terlalu mancung, terpaksa kita setel sedikit waktu sujud kan. Sujud sudah terletak kening ini, nah, di setel dikit supaya hidung tersentuh ke tempat sujud. Qalatis shalah. Nah, kalau seperti itu dia sempurna salatnya, rukuknya, sujudnya sempurna, gerakannya sempurna, salat itu berkata. Nah, jadi salat yang kita kerjakan itu kan ada keterangan nanti di alam kubur Pak, jadi satu sosok makhluk menemani kita dalam kubur salat itu. Nah, maka qalatis shalah, berkata salat itu, hafizakallahu kama hafiztani, karena kamu melaksanakan sholat itu dengan baik benar, kau jaga saya, kata sholat itu, hafizakallah, maka mudah-mudahan kamu itu dijaga oleh Allah. Berdoa sholat itu, kama hafiztani, seperti kamu memeliharaku, menjagaku. Nah, itu sholat. Nah, maka fatarfa'u, maka diangkatlah apa namanya, pahala amalan sholat kita itu, ditinggikan, apa namanya, diangkat oleh Allah. Wa iza asa as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, apabila seseorang itu salatnya asa'a, jelek, tidak benar bacaannya, tidak pas, gerakannya asal-asalan, kemudian apalagi khusyuknya, maka falam yutimma, tidak sempurna ruku'aha, rukuknya tidak sempurna, wa sujudaha, sujud tidak sempurna, maka kan ada kata Nabi, jangan apa salat seperti apa ayam itu makan Pak matuk apa makanan kan, cepat betul, tidak ada tumak ninanya. Karena tumak nina itu dalam salat 5 Pak, tumak nina ketika ruku, tumak nina ketika i'tidal, tumak nina ketika sujud, tumak nina ketika duduk di antara dua sujud, kemudian sujud berikutnya 2 kali sujud, 5 tumak nina setiap rakaat. Nah, maka kalau tidak seperti sholat subuh itu 10 tumak ninanya, kalau 9 berarti tidak sah sholat subuh kita tadi, mesti 10. Nah, jadi kalau dia tidak sempurna sholatnya, jelek sholatnya, qalatis shalah, berkata sholat itu, dayyi'akallahu, jadi apa, sholat itu apa namanya, mengatakan karena apa, mudah-mudahan karena Allah, karena apa, kau menyia-nyiakanku. Nah, jadi salat itu ngomong, kau sia-siakan aku, nah, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu. Nah, doanya seperti itu, kama dayyi'ati, seperti kamu menyia-nyiakan saya. Nah, jadi salat itu ngomong seperti itu. Sebabnya kata para ulama itu Pak, kalau salat itu sudah kita cintai, dalam artian kita tekuni betul, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka salat itu yang cinta kepada kita. Maka gelisah kita kalau tidak salat. Nah, gelisah. Kan ada orang itu Pak, memang setelah dia salat selalu dia lihat waktu, sebentar lagi maghrib, sebentar lagi isya, sebentar lagi apa namanya, masuk subuh. Nah, karena salat itu sudah cinta kepadanya. Nah, tapi kalau kita apa namanya, tidak cinta kepada salat itu, atau salat itu tidak mencintai kita, itu tadi kadang-kadang sudah isya, baru ingat maghrib Pak, weh sudah isya nih, saya tidak salat maghrib kan? Nah, nanti ingat zuhur itu kalau asar, weh saya lupa tadi salat zuhur kan? Nah, karena memang tidak, salat itu tidak cinta kepadanya. Kenapa? Dia menyia-nyiakan salat itu, dia tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar, maka salat berkata, mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu. Kenapa? Karena engkau menyia-nyiakan saya. Itu apa namanya, perkataan salat itu. Jadi apa, maka pahalanya tidak ada. Bahkan apa namanya, salat itu apa namanya, di apa, bagaikan apa di sini katakan, kama yulafus thawbul khalaqa fayudribu biha wajah, seperti pakaian yang robek-robek kan? Nah, kemudian dipukulkan kepada wajahnya. Kenapa? Sholatnya tidak benar. Nah, tata cara pelaksanaan sholatnya asal-asalan. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia katakan bahwa dianggap tidak sah sholatnya seseorang kalau kemudian dia tidak bisa membedakan mana rukun, mana sunat, mana yang abad, mana yang hayat gitu. Nah,
Itu kenapa? Karena memang harus serius melaksanakan sholat itu. Kita tambah satu hadis lagi. Kemudian hadis yang ketiga, iza arada lillahi bi'abdin khairan faqahu fid din. Apabila Allah menginginkan, jadi kalau Allah itu ingin bi'abdin khair, seorang hamba itu baik. Jadi kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka faqahahu fid din, itu akan diilhami oleh Allah itu pemahaman tentang agama. Nah, maka kadang ada orang Pak tekun belajar, tekun kemudian dia mengikuti pengajian, nah, itu Allah menginginkan dia baik. Kata Nabi, ini hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi, iza aradallahu bi'abdin, iza arada lillahi bi'abdin khair, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, faqahahu fid din, itu akan diberikan faham terhadap agama. Diberikan faham, dia memahami agama. Nah, itu ciri-ciri bahwa dia dibimbing oleh Allah untuk menjadi baik. Karena ada juga orang Pak malah benci dengan pengajian. Apa itu kata pengajian? Saya lah paham lah tuh. Saya dari kecil tahu itu katanya, sampaikan Pak Ustadz tuh kan. Nah, saking kemudian dia merasa bisa gitu kan. Nah, padahal kalau kita ngaji itu bukan kemudian hanya mengharapkan apa faham tidak, tapi keberkahan kan. Yang kata Nabi kalau kita ikut di pengajian itu mendapatkan as-sakinah, ketenangan kan. Kemudian mendapatkan naungan rahmat dari Allah, dikelilingi malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, banyak fadilah ya. Faqahu fid din. Nah, makanya anak-anak itu Ibnu Abbas itu pernah didoakan Nabi. Ibnu Abbas, Allahu faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faham terhadap agama dan memahami ta'wil. Itu yang pernah kita singgung itu, bahwa ada pula orang sekarang ini mengharamkan ta'wil itu Pak. Ayat-ayat mutasyabih itu kan. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas itu salah seorang sahabat yang ahli ta'wil. Jadi bukan makna ayat saya, tapi ta'wilnya. Alif lam mim. Nah, itu ayat mutasyabih itu Pak. Apa kalau kita lihat tafsir itu? Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maknanya. Kata ulama, kalau begitu tidak ada artinya ayat 3 huruf nih, tidak tahu kita artinya. Kata Ibnu Abbas, nah itu ahli takwil kan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, al alifu bi makna lafzul jalalah. Alif itu artinya adalah Allah, alif. Kemudian al-lam bi makna al malaika, malaikat. Kemudian alif lam mim, mimnya bermakna Muhammad. Maka difahamilah Allah menurunkan Quran melalui malaikat Jibril, disampaikan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Muhammad. Nah, itu pemahaman Ibnu Abbas kan? Ibnu Abbas sahabat Nabi itu kan? Nah, ada yang mengharamkan takwil itu Pak. Ibnu Abbas ahli takwil, dan itu memang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagus anak-anak itu Pak, kalau di tasmiyah kan, diberi nama untuk diakikat, didoakan Allahu faqihu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, berikanlah faham anak ini terhadap agama, dan berikan juga dia takwil, memahami ayat-ayat mutasyabih. Kemudian kalau Allah menginginkan seorang hamba itu baik, wa zahadahu fid dunya, dia zuhud terhadap dunia. Zuhud itu Pak, dia gencarlah dia cari rezeki, pontang-panting siang malam, tapi dia tidak pernah lupa kemudian perintah Allah. Kemudian dia hanya menganggap apa yang dia cari itu, yang dia dapatkan dari harta, sebagai fasilitas untuk kebutuhan dalam beribadah. Cari harta sebanyak-banyak sampai dia kaya, tapi kekayaannya itu tidak membuat dia terikat dengan kekayaan itu, hatinya dengan dunia. Justru dijadikan fasilitas untuk dalam beribadah. Itu dikatakan wazahadahu fid dunya. Ada yang memahami Pak zuhud itu sembunyi, masuk ke hutan sendiri berzikir, itu zuhud. Sebagian ulama mengatakan yang zuhud itu beraktivitas biasa saja, tapi hatinya itu tidak pernah kemudian rakus dengan dunia.
Tidak ada dalam hatinya hubud dunia. Dia hanya menjadikan fasilitas sarana saja dunia ini untuk dia beribadah kepada Allah. Itu yang dikatakan wazahada fid dunia. Ada memang sufi itu Pak, karena dia ingin membersihkan hatinya, dia sembunyi masuk ke hutan, buat pondok di tengah hutan, dia berzikir. Itu untuk mensucikan hatinya. Kalau sudah kemudian suci hatinya, maka dia keluar lagi, bergaul di tengah-tengah manusia, tapi hatinya tidak pernah lagi ini terikat dengan dunia. Dia bekerja biasa seperti ini, tapi hatinya itu selalu itu tadi, apa yang dia miliki dia yakini itu adalah hanya pinjaman saja, sementara saja, hal yang semu yang diberikan oleh Allah. Kemudian kalau Allah menginginkan seorang hamba itu baik, wa bassarahu uyubahu, kata Nabi, wa bassarahu uyubahu, dibukakan oleh Allah mata hatinya untuk mengetahui kekurangannya. Kita ini yang banyak kita keliru nih Pak, pokoknya yang kita cari kekurangan orang. Bapak itu ini banyak betul kekurangan orang kita sebut, sementara kita tidak tahu apa kekurangan kita. Karena ada orang merasa sempurna betul itu Pak, pokoknya dia paling hebat lah. Padahal ketika orang memandang dia banyak pula jeleknya, kan? Maka kalau kata Nabi, kalau Allah ingin menginginkan seorang hamba itu baik, wa bassarahu uyubahu, dibukakan mata batinnya itu, basara itu mata basirahnya itu untuk mengetahui kekurangannya. Oh, saya kayaknya kalau ngomong agak kasar nih, dirubahnya. Saya kayaknya kalau berjalan nih kayak sombong, saya kalau berpakaian kayaknya ada kayak ria, ini dikuranginya, dirubahnya itu, dibukakan oleh Allah sehingga dia mengetahui uyubahu, aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Maka ada orang memang ditutup oleh Allah. Pokoknya ngomong sama orang sombong betul, kan? Kenapa ditutup oleh Allah? Maka sering itu Pak, orang ada pepatah itu katanya cicak mati di seberang lautan nampak dia, semut malah. Tapi di depan matanya gajah mati tidak nampak oleh dia, kan? Ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Kekurangan orang saja dicari-carinya, tapi tidak pernah dia mencari. Maka kalau ada kemudian orang, itu sebabnya Nabi itu Pak menganjurkan muhasabah, introspeksi diri. Termasuklah habis sholat itu, kata ulama, itu introspeksi diri Nabi, istighfar 3 kali. Kemudian ada istighfarnya Nabi, muhasabahnya Nabi, mau tidur, bangun tidur. Kemudian ada muhasabah Nabi atau introspeksi Nabi setiap hari Jumat. Maka Nabi itu katanya kalau dia khutbah itu Pak, dia banyak riwayat menjelaskan Nabi kalau khutbah hari Jumat itu dia mengkaji 1 minggu yang lalu, menjelaskan ini atau dievaluasi kekurangan-kekurangan itu, diungkap gitu kan, kondisi yang terjadi di sekitarnya, kan, kata sekitar sahabat. Kalau kita khutbah itu Pak, sampai langit ke-7, kan. Amerika kita ini kawan jamaah tidak pernah pula ke Amerika, kita cerita Amerika, di Amerika begini. Itu kalau Nabi tidak seperti itu. Tapi apa yang terjadi peristiwa 1 minggu itu yang menjadi kemudian nasihat itu disampaikan kepada sahabat, itu introspeksi. Ada introspeksi Nabi itu setiap tahun itu di Ramadan, khususnya fi ashril awahir. Maka Nabi itu iktikaf itu ini. Jadi Nabi itu seolah-olah orang yang merasa berdosa, kan, dalam hidupnya, padahal tidak ada dosanya. Tapi yang dilakukan Nabi itu adalah sungguhnya pembelajaran untuk kita supaya kita seperti itu. Meskipun Nabi tidak ada itu introspeksi dosa-dosanya, tidak punya, ya kan? Bahkan sudah jamin masuk surga. Kalau kita dapat fasilitas Pak, jaminan seperti Nabi itu, mungkin kita tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, pokoknya kalau perlu buat maksiat baik lagi, kan. Itu kalau kita. Tapi Nabi karena memang dia tadi ingin membimbing umatnya sampai bengkak kakinya sholat malam, kan. Jadi wabassarahu uyubahu. Jadi kalau kita bisa melihat kekurangan-kekurangan kita Pak, itu satu hidayah dari Allah. Kata Nabi, iza aradallahu bi abdin khair, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka dibukakan
mata batinnya untuk melihat kekurangan-kekurangannya. Banyak betul kekurangan kita, Pak. Maka kalau kita tanya istri kita, banyak kekurangan kita kan. Nah, istri kalau kita ini nanya sama kita, banyak pula kekurangan istri kita kan. Nah, kita berdua itu banyak betul kekurangan kita kan. Nah, baru satu orang nilai. Nah, dan memang kita selalu ini kan setiap hari. Belum kita tanya teman kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam riwayat itu dikatakan, kalau kita baca sirah Umar bin Khattab itu, Pak, itu Umar bin Khattab itu kalau dia jalan, kalau ada anak kecil dipanggilnya, Pak, dek, apa namanya, bahasa kita, dek, kau lihat dalam diri saya ada tak sifat sombong gitu kan? Ada kurang? Ada katanya. Bapak ini kalau ini gembira betul, dia tahu. Gembira betul. Itu Umar. Kita seperti apalah Umar itu, Pak? Keras orangnya. Dia apa namanya? Sangar kalau bahasa kita kan. Nah, tapi dia selalu dia minta kepada anak-anak yang tidak berdosa, nanya dia, kau ada lihat saya sifat-sifat tak baik? Kalau disebut kau gembira betul-betul, terima kasih betul. Nah, coba kita, Pak, disebut baik dikit, lah naik tensi kita, Pak. Kan? Nah, padahal memang salah kita kan. Nah, itu kan. Nah, padahal kita bersyukur pada Allah, Allah membukakan apa namanya, menginginkan kita baik. Maka kalau kita dikritik itu sebenarnya, Pak, nah itu cara Allah untuk membukakan mata batin kita untuk melihat kekurangan kita. Nah, cuma tidak semua orang mau dikritik itu kan. Kritik yang tentu apa namanya baik gitu kan. Nah, karena ada juga orang ngeritik itu ngejek, Pak, kan, menghina dan lain sebagainya. Nah, barangkali ini kita baca, Pak, pada subuh hari ini 3 hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi yang ditulis oleh Al-Qasimi, Syekh Al-Qasimi. Silakan, Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan 3 hadis yang kita baca ini, atau mungkin ada hal-hal lain. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada bapak-bapak, ada adik-adik, ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi apa yang telah Ustaz paparkan tadi, apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kesimpulannya bahwa untuk mendidik anak itu adalah tanggung jawab dari kita. Kemudian kalau kita kaji-kaji juga kan, anak kan mempunyai potensi dari diri masing-masing kan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat berfaedah. Kadang-kadang ilmu itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman kita, tapi ilmu itu bisa juga membuat faedah kebaikan bagi umat itu. Nah, bagaimana kita menyikapi seorang anak ini mempunyai cita-cita yang memang cita-cita itu tidak, kalau kita kaji cita-cita itu untuk ke akhirat itu jauh. Jadi dia memang mempunyai ilmunya itu memang untuk keilmuannya, tetapi kebaikan dari apa yang telah diperbuatnya itu dapat digunakan oleh orang lain gitu, bukan dari yang bersangkutan. Nah, contoh sajalah umpama seperti sekarang ini kan, ada juga lah orang tua yang mengatakan kadang-kadang tuh melihat anak dididik itu secara umum itu kadang-kadang mengarahkan kepada kemaksiatan bagi si anak gitu kan. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti saja HP ini,
HP ini ada yang mengharamkan malahan bawa HP di masjid gitu kan. Nah, tetapi dengan HP ini banyak juga orang diingatkan gitu. Jadi daripada orang itu terbangun macam dia membaca Al-Quran di HP, atau dia melihat-lihat ceramah-ceramah di HP, atau mungkin melihat-lihat dari tulisan-tulisan para dai ataupun orang-orang pintar gitu kan, sebagai sebagai ilmu bagi dia itu untuk menjalankan di masa depan. Walaupun tadi Ustaz bilang HP itu kan bukanlah sesuatu yang membuat kita itu menjadi pintar, tapi menunjang kita supaya bagaimana kita dengan apa yang kita miliki ini itu kita balik gitu. Jadi sesuatu yang buruk itu kita balik lagi jadi suatu kebaikan. Nah ini mungkin dari anak-anak kita ini seperti yang anak-anak sekarang, zaman sekarang ini kan. Nah jadi memang betul-betul kita ini mengharap kepada mereka, tapi mereka itu mengarahnya itu seakan-akan lebih mementingkan kehidupan dunia gitu. Hanya itu. Terima kasih. Nah, jadi Pak, apakan ilmu ini sering dibagi orang, dikotomi ilmu itu ada katanya ilmu agama, ilmu umum. Pernah kita singgung juga di sini bahwa sesungguhnya dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu itu. Maksudnya ada ilmu umum, ilmu agama. Semua dikategorikan ilmu agama selama kemudian itu bukan ilmu yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah bahasa kita ilmu hitam gitu kan. Meskipun sebagian ulama ilmu hitam itu pun sebagian ulama menganjurkan dipelajari. Kenapa dianjurkan dipelajari? Untuk kemudian diketahui kelemahannya. Jadi kalau ada ini bisa kita ini kan. Nah, cuma penyakitnya kalau kita belajar ilmu hitam itu mesti kita akan praktekkan Pak. Kan? Oh, penasaran dia dikasih ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu betina kan? Dia cobanya mampu umpan apa enggak nih gitu kan? Nah, itu enggak benar itu kan, tapi mempelajarinya untuk kemudian mengetahui kelemahannya, karena semua ilmu-ilmu santet itu Pak, ilmu-ilmu hitam itu ada kelemahannya. Nah, kan dipelajarinya supaya tahu ini kan. Nah, itu sebagian ulama pun membolehkan. Nah, maka apapun seperti IT, ilmu-ilmu teknologi ini, itu tidak boleh kita nafikan sebagai ilmu dunia saja. Tapi kalau itu kemudian membimbing dia dekat kepada Allah, bisa kemudian bermanfaat kepada orang banyak, itu juga tidak ada persoalan. Nah, maka kan yang adibu auladakum ini itu kan sebagian ulama mengatakan bahwa bimbingan orang tua sampai kemudian dia masa balik gitu kan. Kewajiban orang tua artinya sampai dia masih dalam pangkuannya kan. Nah, itu. Nah, tapi setelah diberikan pendidikan nanti setelah dia ini, nah itu tinggal dia kemudian yang menilai gitu kan. Nah itu, jadi itu yang pertama, bahwa ilmu agama itu semuanya, ilmu matematika itu ilmu agama kan. Nah, maka penemunya itu Al-Hawarizmi itu orang Islam, tokoh Islam kan. Ilmu astronomi dan lain sebagainya. Selama kemudian itu dia bisa berkhidmat dengan ilmu itu kemudian bermanfaat untuk orang banyak, silakan saja. Nah, berkenaan dengan HP ini Pak, HP ini kan kebutuhan kayaknya, tidak bisa lagi di ini kan. Nah, maka kan ada Nabi adibu auladakum fi zamanihim, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Jadi zaman sekarang ini mesti anak-anak itu dididik bagaimana menggunakan HP itu, khususnya HP Android kan. Cuma di sekolah tidak ada Pak kan, belum ada kurikulum kita itu penggunaan HP secara Islami, tidak ada kan. Nah, karena di HP kita itu Pak, minta maaf saja ini kita kadang-kadang spontan saja, kita habis nonton, lihat misalnya mungkin lihat ada penceramah, sekali ada iklannya, telanjang dada pula kan. Nah, memang disetting orang Pak, orang-orang itu bagaimana menyelipkan seperti itu kan. Nah, jadi memang itulah kemudian di ini. Maka kalau dari kecil itu dididik keimanannya, maka nanti bisa ada remnya kan, ketika ini tidak baik kan. Nah, disitulah kemudian fungsi kita itu, ketika kita sudah tanamkan keimanan itu, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi perisai kemudian ini.
Tidak bisa kita hindari Pak HP ini kan. Nah, cuma kalau kita baca saya baca itu Pak, ada majalah pernah saya baca itu di Amerika katanya memang anak-anak itu nanti dibolehkan pakai HP Android itu usia SMA kan. Anak kita TK pun main HP Android itu Pak. Nah, itu mungkin kekeliruan kita sebagai orang tua kan. Nah, tapi kalau anak kita tidak kasih itu ngamuk dia kan. Karena kasihan sama anak, kasihlah kan. Nah, ada gamenya. Jadi ada juga banyak di HP itu Pak, pendidikan kan. Nah, termasuk televisi kan. Nah, inilah tantangan kita kan. Maka kata Nabi, didik anakmu sesuai dengan zamannya kan. Nah, zamannya. Nah, jadi apapun ilmu itu, kalau dia pintar misalnya tentang IT kan, nah silahkan itu dikembangkan untuk bermanfaat untuk orang banyak, itu menjadi amal jariah itu, ya kan. Nah, orang kemudian bisa memperhasilkan, mendapatkan kemudian rezeki melalui ilmu pengetahuan yang dia dapatkan itu, nah, selama kemudian itu tidak bertentangan dengan hukum agama kan. Nah, jadi tidak boleh kita nafikan semua yang seperti itu Pak, berkenaan dengan ilmu-ilmu yang kita anggap ilmu dunia. Nah, justru ilmu-ilmu yang kita anggap ilmu dunia itu menjadi sarana kita bisa mendapatkan misalnya rezeki, yang kemudian rezeki itu kita gunakan ibadah kan? Nah, jadi arahnya semua seperti itu. Nah, itu sebabnya ulama-ulama itu Pak menganjurkan setiap apapun yang kita kerjakan yang selama itu tadi memang tidak bertentangan, mesti niatnya akhirat. Jadi tidak ada kemudian kita itu aktivitas kita bernilai dunia saja. Nah, nanti kuncinya itu dengan niatnya itu. Nah, niatnya kita mau pergi kerja, wudhu dulu kan. Nah, berangkat dari rumah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, niat untuk pergi mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga, ibadah, ya kan. Nah, meskipun pekerjaannya kita lihat ini tidak ada kaitannya dengan agama ini kan. Ngotak-ngatik bangunan saja misalnya kan. Kan ada tuh Pak yang desainer konsultan itu bangunan di ininya kan. Nah, kemudian interior rumah supaya cantik itu kalau kita nah, tapi kalau kita kaitkan semua tadi kita anggap itu bukan tidak dibagi-bagi ilmu itu, kita anggap ilmu agama semua karena tidak bertentangan, tidak ada masalah. Mempercantik seperti ilmu interior itu Pak, percantik rumah, kamar didesain. Nah itu kalau dalilnya ada kan, Nabi katakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cinta kepada yang bagus-bagus. Allah itu bagus, indah, dan cinta kepada yang indah-indah. Nah itu sebabnya Umar bin Khattab itu Pak kaya. Utsman bin Affan, dari 4 sahabat itu yang paling kaya Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan katanya kalau dia pakai pakaian itu yang paling bagus Pak, mahal harganya. Sehingga pernah salah seorang sahabat sepertinya Amirul Mukminin agak sombong, pakainya mahal betul. Katanya saya mengamalkan hadis Nabi kan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cinta yang baik-baik, biarlah mahal. Nah, ada lagi ayatnya tuh khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kau ke masjid pakailah pakaianmu yang paling indah, kalau perlu yang paling mahal. Kita pakaian kita yang paling mahal pakai kemana Pak? Ketemu Pak Bapak kan, ketemu pejabat, pakai ke pesta. Nah, maka pernah saya singgung itu Pak, pakaian yang paling ada, kita beli pakaian langsung gunakan sholat. Jam 11 kita beli, zuhur itu pakai sholat. Nah, ada fatwa ulama itu Pak, siapa yang membeli pakaian kemudian langsung digunakan untuk sholat, maka Allah akan menggantikan harga baju itu untuk membeli baju yang lain sebelum buruk hancur baju itu. Wah itu sebelum rusak baju itu lah ada penggantinya, bisa beli lagi ya. Nah, dipakai sholat dulu. Nah, jangan pakai pesta. Ada kalau ibu-ibu itu minta maaf saja, ibu-ibu itu ada bajunya itu tidak pernah dipakai sholat ke pesta baik kan, itu juga 2 kali lah 3 kali malu dia Pak. Nah, pakailah sholat dulu kan. Nah, kenapa? Supaya barokah, karena baju itu juga kan. Nah, jadi saya kira itu anak-anak kita tinggal kita kemudian memantau, memberikan bimbingan-bimbingan berkenaan dengan itu. Biarlah Pak dia ahli apa saja kan. Nah, kita bimbing selama kemudian memang di masa kecilnya sudah kita bimbing tadi bacaan Quran, mencintai Rasul. Mencintai Rasul kan cinta
ajaran-ajaran Nabi, ya kan? Nah, maka kemudian nanti dia sudah dewasa, dia megang alat-alat elektronik yang canggih itu, tinggal dia memilih kan. Kita sudah memberikan pendidikan yang cukup gitu kan. Nah, itu saya kira itu anunya Pak, tantangan kita sekarang memang seperti itulah. Anak-anak kita kan, atau kita pokoknya selalu kita ingatkan. Nah, itu sebabnya Pak, kita singgung juga waktu pengajian yang lalu itu bahwa ulama-ulama mengatakan bahwa kan tidak wajib kita mewariskan harta. Mustahab saja kalau memang ada harta jadi waris kan. Tapi yang wajib itu adalah berwasiat. Berwasiat manakala iza ahadara ahadukumul mautu in taraka khaira al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Itu ayat bahwa kata Allah kalau sudah ada tanda-tanda kematian, kalau tanda-tanda kematian itu kan banyak Pak, sakit. Ada lagi mengatakan tanda-tanda kematian lah ompong gigi kita, lah putih rambut kita, lah berkerut kulit kita, tanda-tanda kematian, artinya sudah tua kita. Ya. Nah, maka berwasiatlah. Nah, apa wasiat yang pertama itu? Berwasiat agama Pak, sama anak-anak. Wahai anak-anakku, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Oh, itu, kan? Wasiat itu Pak. Jadi nanti di akhir kalau ditanya, kalau anak kita meninggalkan, saya sudah wasiatkan, saya sudah kasih tahu. Kan? Nah, tapi kalau kita tidak pernah berwasiat seperti itu, nah, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan puasa, ya. Nah, itu wasiat. Selalu berbuat baik, nah, itu wasiat yang paling baik kan. Nah, kita kalau berwasiat harta itu umumnya Pak kan, nah, itu harta itu nomor sekian. Kalau memang ada harta, boleh dihibah dulu, kan. Nah, saya kira itu Pak berkenangan dengan ini. Jadi tinggal kita kemudian di masa-masa dalam pangkuan kita, disitulah kemudian yang dikatakan adibu auladakum. Fungsi orang tua wajib membina, mendidik anaknya. Sampai kemudian kalau ada juga mengatakan sampai dia berkeluarga kan, sampai berkeluarga. Nah, sampai berkeluarga, maka masih menjadi dalam bimbingan kita. Setelah dia berkeluarga maka sudah lepas kita, meskipun ada juga hadis kita baca kemarin itu, tetap saja ketika dia tidak punya kemampuan dalam segi ekonomi, tetap kita punya kewajiban untuk membantu kalau orang tua itu memang punya kelebihan. Barangkali itu Pak, masih ada mungkin kita cukupkan, tutup sudah 06:08 Pak Ustadz. Untuk keberkahan pengajian kita dimohon untuk memimpin doa penutup. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyyatana min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an. Min ahli ilmi wa ahli al-Quran, min ahli ilmi wa ahli al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a ya Fattahu ya Alim. Nawwir lana qulubana binuri ma'rifati wa ftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna qawla. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.